Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl, yaitu dataran rendah di jalur Pantura Comal Pemalang. Kali ini saya ingin berbagi tentang media tanam, tentang media tanam. Kemarin saya mencoba dengan menggunakan media tanam yaitu kokobit, saya tambah sekam bakar dan saya tambah abu bakar. Kenapa sudah ada abu bakarnya kok masih ada sekam bakar? Kenapa ada sekam bakarnya kok masih ada abu bakar? Nah, nanti saya jelasin. Karena masing-masing mempunyai unsur hara yang berbeda. Ketika sekam mentah masih utuh, itu juga mempunyai hara yang berbeda. Ketika sudah difermentasi, dilapukkan, mengandung unsur yang berbeda. Dan ketika dibakar pun menjadi kandungan yang berbeda. Setelah menjadi abu, juga mengandung unsur yang berbeda. Maka dari itu, makanya saya sarankan untuk campuran seperti ini. Nah, ini aman pada tanaman dan mengantisipasi keasaman pada kokobit. Kokobit itu memang bagus, tetapi kalau langsung dipakai walaupun dicuci, dia itu masih mengandung zat tanin. Apalagi kalau diproduksi pada serabut kelapa yang masih muda. Kita kan nggak tahu namanya pabrik kokobit itu, kalau menggiling itu hampir tidak selalu serabut kelapa kering. Ada yang mungkin masih kelapa muda dikumpulin langsung dihancurkan. Nah, yang muda-muda inilah sumber taninnya sangat tinggi, sehingga bisa mengakibatkan kekerdilan pada tanaman dan juga mengakibatkan pertumbuhan tidak maksimal. Maka dari itu, setelah dicuci, untuk antisipasi saya sarankan menggunakan abu pembakaran dari sekam dan juga masih menggunakan sekam. Nah, agar supaya tanaman tersebut pertumbuhannya bagus dan daun berkembang bagus seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Daunnya dan pertumbuhannya juga menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Kenapa saya mengusulkan serta merekomendasikan menggunakan campuran seperti ini? Tetap yang kemarin media yang sudah saya bagikan itu tetap bagus, hasilnya bagus, tetapi terkadang para penghobi menghendaki ingin menggunakan kokobit. Kalau menggunakan kokobit ini sangat berisiko sekali, karena untuk menghilangkan zat tanin ini perlu proses yang sangat lama. Maka dari itu saya sarankan agar supaya kokobit dicampur dengan menggunakan abu sekam, agar supaya mampu menetralisir zat tanin dan keasaman yang terdapat pada media tanam. Contohnya seperti ini. Nah, ini sekam mentah, ini sekam lapuk. Sekam lapuk yaitu tadinya sekam mentah yang difermentasi agar supaya lapuk, dan ini sekam bakar yang dibakar 100% menjadi arang. Dan ini hasil pembakaran maksimal menjadi abu, tidak berbentuk sekam lagi. Nah, ini kokobitnya. Kokobit walaupun sudah dicuci, tetapi zat taninnya itu masih ada. Sulit untuk menghilangkan zat tanin itu, sehingga tanaman bisa mengakibatkan kerdil dan tidak maksimal. Kalau menggunakan campuran sekam mentah dengan kokobit, gagal, tidak jadi. Media tambah rusak karena ada jamur patogen yang sangat berbahaya. Kalau menggunakan ini, hasilnya juga kurang maksimal karena masih ada tersisa pasti itu
Walaupun dia sudah lapuk, tapi masih tersisa jamur-jamur patogen yang membuat tanaman tersebut terkena penyakit. Nah, saran saya kalau menggunakan kokopit campuran yang tepat adalah ini. Perbandingan 1:1:1. Kokopit 1, sekam bakar 1, dan ditambah dengan menggunakan abu sekam. Nah, kita campur seperti ini. Juga boleh kalau nggak ada abu sekam kita masih menggunakan cara seperti ini. Tetapi ini kalau dibakar 100% menjadi arang, hasilnya masih kurang maksimal. Harus masih ditambahin yaitu abunya. Nah, maka dari itu kalau kita membakar sekam biar tidak repot, yaitu ada abunya kita gunakan untuk mencampur agar supaya keasaman yang ada pada media kokopit itu dapat ditanganin. Nah, ini saya gunakan abu sekam pembakaran maksimal, sudah berubah menjadi abu semua. Kalau teman-teman bertanya kenapa harus ada abu sekam, karena abu sekam ini bagus sekali untuk mengantisipasi kelembapan pada media. Karena unsur 95% itu terdapat kandungan silika, yaitu zat yang mampu mengantisipasi kelembapan pada ruangan maupun pada media. Biasanya kalau ngasih contoh yang jelas yaitu terdapat pada sepatu. Kalau kita beli sepatu itu di dalamnya pasti ada butir-butiran putih. Itu adalah silika yang sudah diproses kimiawi menjadi benda seperti itu, sehingga untuk mengatur kelembapan agar supaya di dalam sepatu itu tidak terlalu lembab. Dan juga biasanya ditaruh pada tas dan juga bisa ditaruh pada tempat-tempat lain, penyimpanan baju atau apa, itu karena fungsinya tujuannya adalah menghindari kelembapan. Maka dari itu jika kita campurkan pada media tanam seperti ini, secara otomatis media akan ber-pH netral dan bagus, tidak terlalu asam dan sedang, sehingga penyerapan nutrisi bisa berjalan dengan maksimal. Maka dari itu saya sarankan pada teman-teman yang ingin menggunakan kokopit, alangkah baiknya dicampuri dengan sekam bakar dan juga abu bakar, karena pertumbuhannya sangat bagus dan tanaman tidak kerdil, dan untuk jangka panjangnya pertumbuhan tanaman juga bagus. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat dan inspirasi pada teman-teman penghobi maupun petani, terutama yang ada di dataran rendah, karena tanaman stroberi ini tanaman yang unik, tanaman yang penuh tantangan. Maka dari itu butuh ketelatenan dan kesabaran sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.